Waktu dulu yang masih jadi empang tuh di sawahnya nggak panen-panen, airnya itu asin, jadi di tanamannya nggak jadi. Dulu kan empang. Dulu masih empang ya. Empang masih. Kalau dulu cuma 1 kali, pengennya sih ya berhasil karena ini kan udah normal. Ya namanya itu petani kan ya airnya ada ya maju lagi ya. Ada airnya ya nandur lagi gitu. Ya yang penting kan panennya hasilnya banyak. Halo Sobat Cimancis, kita ketemu di acara The Rims bersama aku Ninis. Acara ini akan membahas tentang proyek strategis nasional rehabilitasi daerah irigasi rentang di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. The Rims ini adalah program baru persembahan dari BBWS Cimancis menginformasikan tentang proyek-proyek apa saja yang sedang dikerjakan, perkembangannya, serta manfaatnya bagi masyarakat. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus ya. Udah sampai di kantor SNVT pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Cimanuk Cisanggarung. Aku akan ketemu dengan ketuanya yaitu Pak Musdianto dan akan menanyakan bagaimana sih strategi untuk mengatasi masalah para petani tadi di lapangan. Untuk selengkapnya yuk langsung ikutin aku. Permisi Pak. Oh iya Mbak, silakan Mbak. Iya, terima kasih Pak. Silakan Mbak. Jadi tadi itu saya sudah bertemu dengan para petani yang ada di lapangan terkait dengan masalah irigasi. Oh iya. Nah, kira-kira Bapak punya solusi apa sih untuk menangani permasalahan yang ada di lapangan? Keandalan sumber air sudah dengan adanya Bendungan Jati Gede itu sudah menjamin keandalan sumber airnya. Keandalan infrastruktur, nah itu yang sedang kita lakukan. Infrastrukturnya, jaringannya banyak yang rusak, kehilangan airnya cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah manajemennya, one irrigation, one management. Satu irigasi itu kita kelola dengan satu manajemen, dan itu juga termasuk dalam program RIM ini. Nah, pemanfaatan itu bermacam-macam Mbak. Ada air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum, air bersih untuk masyarakat. Ada lagi kita di bidang irigasi, di sektor irigasi kita memperbaiki jaringan irigasi sekunder. Kita juga meningkatkan jaringan irigasi tersier. Jadi sampai primer, sekunder, dan tersier. Kita lakukan perbaikan dengan didukung dengan modernisasi ataupun menambah telemetri dan telekontrol untuk mempermudah dalam rangka melakukan manajemen airnya nanti. Nah, jadi dengan irigasi rentang ini, modernisasi ini diharapkan akan menaikkan indeks pertanamannya menjadi 280 atau minimal 250%. Jadi dalam 2 tahun 5 kali tanam lah, seperti itu. Nah, dengan juga di samping itu dari hasil pertaniannya 5 ton per hektar akan meningkat menjadi 6,5 ton per hektar dengan setelah dimodernisasi. Nah, tentu pengaruhnya ke Indonesia bagaimana? Kalau memang kita ingin menuju ketahanan pangan ataupun kemandirian pangan, nah hal ini memang harus kita lakukan, meningkatkan produksinya, kemudian meningkatkan indeks pertanamannya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan khususnya padi. Rentang ini kita tinggal kalikan saja 6,5 ton kali 87.000 hektar yang ditanam dalam 1 tahun. Nah, itu bisa menyumbangkan berapa persen dari kebutuhan seluruh Indonesia. Jadi dari rentang hadir untuk Indonesia. Terima kasih Pak Musdianto, cukup lengkap tadi pembahasan dan penjabarannya. Baik Mbak Ninis, terima kasih. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang. Perkenalkan
perkenalkan nama saya Ninis, Bu. Iya. Bu, aku boleh ya nanya-nanya sedikit nih. Iya. Kegiatan dari rehabilitasi itu apa aja sih, Bu? Jadi rehabilitasi daerah irigasi Rentang ini sebenarnya sudah dimulai dari 2014. Nah, tapi untuk yang segmen sebelah kiri, Rentang kiri, itu baru dikerjakan di 2020 ini. Oke, Rentang kiri itu ada di sini nggak, Bu? Iya, jadi kalau kita lihat ini bendung ya, sebelah kiri itu yang sana, itu adalah saluran induk untuk yang Rentang kiri. Namanya saluran induk Cipelang. Terus yang sebelah kanan ini namanya saluran induk Sindu Praja. Sindu Praja. Ya, yang udah direhabilitasi di 2014. Untuk yang sebelah kiri itu nanti kita mengerjakan rehabilitasinya mulai dari hulunya, dari hulu Sungai Cimanuk, lalu infrastrukturnya kita perbaiki, saluran induk, saluran sekunder, dan juga saluran tersiernya. Nah, untuk saluran induk sendiri nanti kebagi jadi 3 segmen. Oke. Nah, kalau misalnya yang saluran sekunder, yang sekarang sering dikerjain itu 6 segmen. Sisanya masih ada 2 lagi saluran sekunder, terus masih ada saluran tersier. Nah, itu sekarang sedang proses review desain. Kita masih butuh dukungan 3 pilar lainnya, yaitu ada tentang pengelolaan irigasi. Pilar 4-nya itu ada institusi, pengembangan institusi. Jadi kalau di irigasi itu ada komisi irigasi, ada P3A petani pemakai air, ada institusi-institusi lain, dan juga yang ada pilar kelima nanti penguatannya itu tentang sumber daya manusianya. Oke, berarti nanti aku nggak akan sampai di sini aja, masih bisa ngelihat lagi sub-sub infrastruktur yang masih dikerjakan. Iya, ya, Bu, sedang ya? dikerjakan. Oke, berarti kita melihat progres ya, Bu ya? Iya, betul. Progres daerah irigasi Rentang. Terima kasih Bu Maria, Iya. sudah cukup jelas. Saya akan langsung ke lokasi berikutnya. Siap. Setelah kita bertemu dengan beberapa narasumber, proyek strategis nasional rehabilitasi daerah irigasi Rentang ini diharapkan selesai pada tahun 2025 dan bisa bermanfaat untuk keberlanjutan ketahanan pangan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, Sobat Cimancis. Kita akan ketemu lagi di acara The Rims berikutnya yang pasti akan menarik untuk disaksikan. Sampai jumpa!